Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Mr. Alfi Banda. Lewat video kali ini saya ingin berbagi pada kawan-kawan sekalian bagaimana cara menyelesaikan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar sampai pada mengunggah aksi nyata berdasarkan panduan. Kita langsung aja ya, yang baru mampir di channel ini ya, support dan saya subscribe dan aktifkan tanda loncengnya sehingga menjadi notifikasi bagi kawan-kawan ketika saya mengupload informasi-informasi terbaru. Next, kita langsung aja pada beberapa video saya di beberapa bulan sebelumnya telah saya mengunggah bagaimana cara mengenal PMM ya. Nah, kali ini kita akan fokus pada salah satu fitur, yaitu pelatihan mandiri, yaitu fitur dimana memberi ruang kepada para guru maupun pendidik untuk bisa belajar secara mandiri, terutama tentang implementasi kurikulum Merdeka melalui program Merdeka Belajar di mana saja ya dan kapan saja, tidak harus menunggu nanti kita mengikuti kegiatan atau pelatihan ya. Kawan-kawan, pastikan kawan-kawan sudah masuk dan akses PMM dengan akun Belajar ID. Bisa lewat Play Store di handphone, di download ya, Merdeka Mengajar. Bisa juga teman-teman masuk lewat laptop atau komputer melalui Chrome atau web browser lainnya. Lalu teman-teman bisa masuk ke laman ini, guru.kemdikbud.go.id ya. Untuk tampilannya langsung ke beranda, tinggal kita tambahkan garis miring home atau home ya, supaya kita langsung masuk ke beranda. Saya contohkan kalau tanpa home. Nah, kita langsung ke seperti ini laman berandanya ya, jadi agak sulit kita untuk mengakses, agak panjang ke bawah. Nah, biasanya saya lebih simpel, saya tambahkan aja garis miring home ya. Nah, kita langsung ke halaman beranda yang tampilannya mirip dengan tampilan handphone. Kita login dulu ya, pastikan cek dulu, pilih pengaturan apakah kita sudah login masuk atau belum. Nah, kalau sudah berarti akun dan nama kita akan tampil seperti ini. Kalau belum, di sini akan tampil kotak masuk ya, silahkan pilih masuk, kemudian login dengan akun belajar. Next, kita langsung ke beranda dan kita pergi ke fitur pelatihan mandiri, karena kita akan menyelesaikan salah satu topik pelatihan mandiri di PMM. Langsung saja kita pilih pelatihan mandiri. Nah, kemudian kita pergi ke menu topik. Nah, kali ini teman-teman saya akan mendemo satu pelatihan pada topik Merdeka Belajar. Kita klik ya, Merdeka Belajar. Ya, sebelum teman-teman memulai pelatihan, saya sarankan untuk membaca dulu beberapa panduan ya yang muncul. Ini topik-topik penting yang akan dipelajari, kemudian disarankan dapat menyelesaikan topik ini kurang lebih sebulan ya, 20 sampai 27 hari. Bisa teman-teman klik arah panah ke bawah untuk baca lebih detail. Dan disarankan kita tidak usah terburu-buru ya, jangan kejar centang hijaunya ya, tapi bagaimana kita mengejar pengetahuan baru yang kita dapat dari setiap konten yang ditampilkan. Silahkan pelajari topik ini sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu agar dapat mempelajari topik ini secara optimal. Artinya silahkan menyesuaikan dengan waktu, dengan kemampuan kita ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, berlahan ya, biar lambat asal selamat daripada mengejar cepat tapi tidak dapat apa-apa ya. Contoh, Bapak Ibu bisa mempelajarinya seperti ini, pelajari semua modul, ditawarkan 13 sampai 17 hari, melakukan aksi nyata 7 sampai 10 hari. Next, kita turun ke bawah ya teman-teman. Ini modul pelatihan ya. Di dalam satu topik itu terdapat beberapa modul. Topiknya adalah Merdeka Belajar, ini topiknya. Di topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul ya. Yang tampil ini punya saya sudah selesaikan, sudah tercentang hijau ya kawan-kawan ya.
Kalau punya kawan-kawan belum, maka kita memulai dari modul 1. Ya, sekali lagi di topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Silahkan dibaca dulu judul dari modul-modul ini, sehingga menjadi sebuah kebutuhan yang perlu kita dapatkan, atau apa target kita menonton atau melihat konten-konten yang ada di setiap modul. Jadi kita pasang target nih, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ya, kita buka modul 1. Nah, di dalam modul terdapat beberapa materi, teman-teman. Ya, nah ini saya tutup dulu ya, bisa kita lihat di modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik terdapat 3 materi. Materi pertama ini, materi kedua, dan materi ketiga. Dari tiap materi juga terdapat beberapa aktivitas yang perlu kita selesaikan secara bertahap. Jadi saya sarankan jangan dilewati. Ya, secara bertahap ini. Aktivitas pertama, kita diminta untuk menonton video tentang mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Setelah menonton, jangan lupa menulis poin-poin penting, ya, hal-hal penting. Jadi diupayakan untuk mencatat ya hal-hal penting atau pengetahuan baru yang kita dapat. Kemudian kita pindah di centang bawahnya, latihan pemahaman. Ya, kemudian kita tuliskan cerita reflektif berdasarkan pertanyaan. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini apa peran saya sebagai guru? Ya, silahkan dinonton teman-teman. Ini sudah saya lewati ya beberapa minggu yang lalu. Sudah tercentang hijau. Jadi nanti kawan-kawan nonton dulu misalnya dari yang pertama kita putar. Ya, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Oke, kita ikuti play. Nah, kita ikuti sampai selesai semua, dan jangan lupa mencatat seperti ini. Ini saya catat ya, yang pertama poin-poin penting yang saya dapat saya catat di modul 1 pendidik yang merdeka. Ini saya tuliskan poin-poin pentingnya. Kemudian pindah lagi, bedakan mendidik dan mengajar. Ada hal-hal penting yang saya catat. Ya, kemudian seterusnya sampai semua topik ya. Semua modul diselesaikan sampai tercentang hijau ya. Nah, di setiap akhir modul, kawan-kawan, di setiap akhir modul sebelum kita berpindah ke modul berikutnya, itu ada post test. Nah, seperti ini ya, ada post test di mana kita diminta untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan yang terkait tentang modul yang telah kita pelajari. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengikutinya dengan secara jeli, teman-teman akan kesulitan menjawab post test. Nah, dalam menjawab post test ini teman-teman tidak perlu ragu ya bahwa nanti ada sanksi dan sebagainya. Ada selama ini ketika kita belum mencapai standarnya, kita diberi ruang untuk menyelesaikan ulang sampai kita bisa mencapai standar. Oke. Next, jika sudah sampai selesai, lanjut lagi di modul 2. Ya, ikuti lagi alurnya, teman-teman. Jangan lupa mencatat lagi, ya. Mencatat hal-hal penting dari setiap modul yang kita nonton atau kita pelajari. Ya, lanjut lagi, teman-teman, di modul 3, 4, 5 sampai selesai sehingga semua sudah tercentang hijau dan semuanya sudah kita ikuti post testnya. Dari 5 modul ini ada 5 post test. Ya, jika sudah selesai kita beranjak ke aksi nyata. Nah, ini yang sering menjadi tantangan buat kita dalam menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM, yaitu membuat aksi nyata. Ya, oke. Kita langsung pilih ya. Pilih aksi nyata. Nah, di sini kita ditawarkan beberapa pilihan. Ini bukan berarti kita membuat semuanya. Teman-teman boleh memilih sesuai dengan yang kita siap dan sesuai dengan yang kita anggap mudah gitu. Yang pertama, ini misalnya karena ini topik Merdeka Belajar. Jadi jenis tawaran ini di tiap-tiap topik itu beda-beda ya. Kalau di topik Merdeka Belajar yang ditawarkan ada 2. Silakan pilih yang sesuai. Misalnya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar umum, ini bisa guru, bisa kepala sekolah, semua bisa. Terus membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, mana yang mudah nih menurut Bapak Ibu?
Nah, kalau menurut Bapak Ibu itu yang mudah, yang nyaman dan praktis itu yang pertama, yang ini menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, kita langsung pilih. Nah, untuk melihat secara rinci bagaimana membuat aksi nyata ini, kawan-kawan bisa langsung memilih baca rincian. Nah, ini panduan yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami sebelum kita membuat aksi nyata, agar aksi nyata kita itu benar-benar sesuai panduan dan tidak ditolak atau dikembalikan untuk diperbaiki. Jadi agak rugi ya, kita udah buat capek-capek kalau misalnya itu asal-asalan, terus ngantrinya juga lama teman-teman ya. Kadang sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan ya, kita ngantri ternyata disuruh perbaiki. Nah, ini tolong kita perhatikan, baca dulu secara detail. Nah, yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Oke, pastikan bahwa seluruh topik yang kita pelajari, seluruh topik, modul di dalam topik itu kita pahami. Bila perlu kita tulis seperti ini. Ya, menulis supaya jangan lupa. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran, murid, teman sejawat, orang tua, ya, yang menurut Anda memahami konsep ini. Nah, setelah kita pahami, jangan lupa nanti kita akan komunikasikan kepada audiens kita, baik itu murid, guru, rekan kita, orang tua, atau komunitas lainnya yang benar-benar mereka perlu memahami konsep ini. Ya, yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media. Nah, ini bahan yang akan kita sebarkan. Ya, bahan yang akan disebarkan boleh disampaikan bebas nih, teman-teman diberi keluasan. Boleh presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Boleh juga untuk audiens sasaran. Ya, ini bisa dilakukan luring, ya, bisa juga daring, ya, misalnya melalui media sosial, ya, atau luring Bapak Ibu melalui kegiatan, mengumpul rekan-rekan atau teman-teman audiens yang dianggap perlu memahami konsep ini, lalu kita sebarkan pemahaman ini. Atau bisa kita buat lalu kita sebarkan melalui media sosial. Ya, itu poin ketiga. Jadi kita pahami dulu. Di poin keempat, buatlah forum umpan balik untuk disebarkan pada audiens. Ya, lampirkan dokumentasi dan bukti formulirnya. Nah, ini teman-teman, ingat, buat forum umpan balik. Setelah buat, kemudian jangan lupa kita akan lampirkan dokumentasi dan bukti formulir yang kita pakai. Nah, proses membuat umpan balik ini juga kita diberi kebebasan. Teman-teman boleh menggunakan media apa saja. Baik mau pakai Google Form, mau pakai menulis tangan, diminta memberi komentar. Bisa menggunakan komentar YouTube kalau misalnya bahannya dibuat dalam video. Bisa lewat komentar di grup-grup WhatsApp atau media sosial yang terhubung dengan audiens kita. Silahkan menurut kawan-kawan yang mana yang mudah. Nah, jangan lupa pada saat meminta audiens kita pakai pertanyaan atau semacam pertanyaan pemantik seperti ini. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir titik-titik ini diisi oleh audiens, ternyata titik-titik. Nah, ini juga diisi oleh audiens. Nah, yang kedua, langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah apa? Nah, berarti 2 pertanyaan pemantik ini kita masukkan di media umpan balik yang kita pakai. Kalau Google Form, silakan masukkan pertanyaan ini. Ya, kalau di menulis tangan, ya tuliskan sekali ya. Kita buat formulir umpan baliknya dalam bentuk kertas ya. Silakan sambil ditulis sekali seperti ini. Nah, ini nomor 6 yang akan kita unggah. Yang pertama, bukti dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan media publikasi. Ya, yang pertama nih. Kemudian hasil pengisian formulir, feedbacknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, rangkuman refleksi. Ya, jangan lupa bikin refleksi Bapak Ibu. Ya, karena ini yang diharapkan ini di poin 6 ini beberapa yang akan kita upload. Nah, oke, selanjutnya silakan, ini aksi nyata dapat dilakukan kolaborasi juga boleh, secara individual juga boleh. Setelah teman-teman memahami
bagaimana panduan membuat aksi nyata. Ya, kita langsung aja buat aksi nyata ya. Kita langsung aja. Kali ini saya praktikan di Canva. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya. Linknya akan saya tautkan di di deskripsi video ini. Bagaimana cara membuat aksi nyata dengan aplikasi Canva untuk bisa dapatkan output projectnya, baik itu PDF maupun juga video. Ya terserah nanti mau pilih yang mana. Sudah saya tautkan di deskripsi video ini linknya. Ya. Nah, misalnya gini, untuk efisiensi waktu, anggap saja ini sudah jadi ya, teman-teman. Ya, ini aksi nyatanya sudah saya buat di PDF, di Canva. Nah, ini ya, aksi nyatanya menyebarkan pemahaman mereka belajar. Ini saya tinggal copy paste saja karena ketika saya mempelajari modul, saya sudah catat hal-hal penting yang ingin saya sebarkan. Nah, seperti ini. Tinggal saya copy paste saja di Canva, di setiap halaman Canva seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman, kita langsung download saja kalau sudah jadi aksi nyatanya seperti ini. Ya, kita download. Ya, mau di-download seperti apa? Kalau mau dibawa ke YouTube ya silakan, ini kita record dulu dalam bentuk presentasi untuk dapatkan video. Kalau mau di-download dalam bentuk dokumen, kita langsung aja pilih bagikan, pilih unduh. Ya, kita pilih PDF ya, PDF standar, lalu pastikan semua halaman tercentang seperti ini. Nah, kemudian selesai dan kita pilih unduh. Ya. Dan ketika kawan-kawan misalnya mengunduh filenya terlalu besar, kawan-kawan bisa dibawakan dulu ke PowerPoint ya. Kita unduh dalam bentuk PowerPoint. Video tutorialnya juga pernah saya upload, nanti bisa teman-teman nonton ya, di cara mendapatkan file Canva untuk menjadi PowerPoint dan kemudian kita bisa save as menjadi PDF. Oke, ini sudah download nih. Ketika ini sudah di-download, silahkan teman-teman sebarkan. Kalau mau sebarkan melalui media sosial, silahkan diunggah ke sana. Tapi kalau mau disebarkan melalui kegiatan luring, silahkan dipresentasikan dan dijelaskan kepada rekan-rekan kita. Dan jangan lupa mendokumentasikan kegiatan penyebaran itu. Yang kedua, jangan lupa menyiapkan formulir umpan balik. Ya, kepada audiens kita, umpan baliknya apa? Dengan melihat yang tadi ya, menggunakan dua pertanyaan pemantik tadi. Ya, setelah itu teman-teman, kita kembali buka file aksi nyata kita. Seperti ini, kita buka. Ya, kita buka, kita tambahkan halaman. Ya, oke, seperti ini teman-teman. Saya buka dulu ya. Kita tambahkan halaman. Saya coba buka yang sudah jadi ya, yang ini. Setelah itu kita tambahkan halaman untuk masukkan refleksi. Nah, ini kita buat refleksi. Tadinya kan cuma sampai sini nih, langsung thank you ya. Sekarang saya tambahkan lagi halaman karena ini sudah selesai disebarkan, sudah dapatkan dokumentasi umpan balik. Saya tuliskan refleksi karena memang sesuai panduan kita disuruh untuk buat refleksi. Dalam proses ini refleksi apa yang kita dapat ya. Nah, jangan lupa ya, dalam membuat refleksi itu perhatikan juga nih teman-teman. Nih ya, ada beberapa yang disarankan di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini rangkuman dan refleksi Anda. Oke, jangan lupa kita buat refleksi ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah refleksinya jadi, saya buka dulu mana tadi. Ya, kita tambahkan lagi untuk umpan balik. Nah, ini contoh umpan balik yang saya pakai ya, lewat Google Form. Ya, ini lewat Google Form. Umpan baliknya kita tampilkan di sini teman-teman. Umpan balik melalui Google Form. Link Google Formnya ada di sini, kita tampilkan. Terus rekapan formulir umpan balik
Nah, ini rekapannya, nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian screenshot umpan baliknya ditampilkan. Nah, kemudian di dokumentasi nih, di dokumentasi, karena ini saya lakukan dalam sebuah kegiatan di program organisasi penggerak ya, saya menjelaskan juga di sana tentang Merdeka Belajar. Kita dokumentasikan teman-teman, dokumentasi kegiatan ini lah kita masukkan, kemudian seperti ini ya. Ya, oke, ini sudah kita tambahkan ya, dan kemudian kita tutup dengan slide terima kasih. Nah, ini yang tadinya cuman 7 halaman sekarang udah jadi 10 halaman. Pada saat kita membuat file awalnya yang ini, nah ini cuman 7 halaman ya, karena memang ini untuk menyebarkan. Setelah kita sebarkan, kita dapatkan dokumentasi dan kita dapatkan umpan balik, maka saya tambahkan lagi beberapa halaman termasuk refleksi. Ini udah jadi berapa halaman nih? 10 halaman ya. Nah, ini file lengkapnya yang akan kita upload ke aksi nyata ya, bukan yang ini teman-teman. Ini belum ada umpan balik ya. Kalau teman-teman mengupload yang ini, sudah barang tentu nanti ini akan ditolak dan disuruh perbaikan karena tidak sesuai panduan ya. Yang terakhir ini akan kita upload yang sudah ada refleksi, umpan balik, dan dokumentasi. Oke, ini kita download aja. Saya biasanya tidak langsung download ke PDF teman-teman, saya langsung aja ini bawa ke PowerPoint. Antisipasi jangan sampai file ini melebihi dari 10 mega, karena memang ketentuan untuk mengupload file di aksi nyata itu tidak boleh lebih dari 10 mega. Maka untuk antisipasi supaya jangan kita kerja repot lagi untuk konversi PDF di media online, kita langsung aja di sini. Kita bawa, kita pilih untuk dapatkan file PPT-nya. Nah, caranya gini. Kita masuk di bagikan, jangan kita pilih unduh, kita pilih lainnya. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Kita cari Microsoft PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint? Ya, beberapa kelebihan. Yang pertama, kita dapat file PPT-nya. Ya, kita dapatkan file PPT-nya yang membantu kita ketika ingin kita butuhkan filenya, kita bisa pakai offline. Yang kedua, lewat file PPT, kita bisa konversi ke PDF dengan ukuran yang lebih ringan dan juga offline. Nah, itu tujuan kita ini kan adalah untuk dapatkan file yang tidak boleh lebih dari 10 mega. Nah, gini caranya. Kita unduh. Ya. Kita unduh PPT-nya. Oke, ini proses unduhnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah di-download. Ketika sudah selesai seperti ini, kita langsung buka file PowerPoint-nya. Kita buka file PowerPoint, open file. Ya. Nah, ini diaktifkan dulu enable editing ya, biar kita bisa edit. Kita aktifkan dulu. Oke, ini sudah jadi PowerPoint teman-teman. Jadi kita dapat juga file PPT-nya nih. Nah, di sini kawan-kawan kita tinggal pilih file ya. Kita pilih save as. Ya. Kita pilih PDF. Nah, ini proses PDF-nya. Oke, kita beri judul yang agak beda dengan yang lain, misalnya aksi nyata modul 1, topik 1, kurikulum Merdeka. Next, jangan lupa save as TP filenya PDF. Setelah itu kita pakai standar aja ini, lalu kita save. Saya save-nya di download ya, biar mudah cari. Oke. Nah, ini teman-teman langsung jadi nih. Jadi filenya langsung tidak melebihi 10 mega. Jadi langsung aja kita upload. Kita cek dulu apakah filenya melebihi 10 mega. Nih, aksi nyata kurikulum Merdeka yang tadi. Properties kita cek. Nah, ternyata filenya cuma 7 ya. Iya, 2 mega aja. Oke. Next, kita langsung ketika sudah jadi, kita langsung buka PMM. Kita langsung buka PMM. Kita pilih ya, ini sudah siap semua ya, kita akan upload. Pilih aksi nyata ini. Oke, turun ke bawah teman-teman, kita pilih mulai lengkapi, dibacakan dulu ini ya. Lengkapi lembar aksi nyata, unggah dokumen aksi nyata ya, isi deskripsi, isi refleksi.
Oke, kita centang. Ya, centang semua ya, lanjut. Nah, pilih file. Kita langsung pilih file. Kita pilih file, lalu kita ambil file yang terakhir tadi, aksi nyata topik kurikulum topik 1 kurikulum merdeka. Oke, kita open. Nah, ini yang tadi ya. Ini kalau lebih dari 10 mega nih, ini format PDF maksimal 10 mega. Ini nanti merah. Oke, kita beri judul teman-teman, aksi nyata Merdeka Belajar. Siapa aktor yang terlibat? Nah, kita jawab ya, guru dan tenaga kependidikan. Oke, alasan melibatkan aktor tersebut ya. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan ya. Ini saya contohkan aja, alasan melibatkan aktor tersebut. Kemudian cara menyebarkan pemahaman diceritakan ya, saya membuat aksi nyata melalui Canva, kemudian menyebarkannya pada kegiatan POP dan meminta umpan balik melalui Google Form. Oke, cerita sesuai real ya teman-teman ya, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda ya, tanggapannya seperti apa nih, misalnya sangat membantu mereka untuk ya, contoh memahami Merdeka Belajar ya. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Nah, oke, silahkan dimasukkan di sini apa yang dipelajari. Misalnya menantang saya dalam membuat sebuah proyek aksi nyata termasuk mempelajari topik Merdeka Belajar. Oke. Perasaan apa saat melakukan aksi nyata? Nah, oke, menyenangkan dan menantang. Misalnya, hal baik apa yang sudah dipelajari? Ya, kolaborasi bersama rekan sejawat. Hal baru apa yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata? Ya, misalnya membuat project di aplikasi Canva ya, berdasarkan panduan ya. Jangan ikut ini teman-teman ya, ini hanya persepsi saya saja. Silakan nanti teman-teman menjawab sesuai dengan yang teman-teman alami. Setelah itu kita centang lalu kita kumpulkan. Oke, kumpulkan. Next, berhasil dikumpulkan. Kita lihat aksi nyata ya, ini aksi nyata kita teman-teman ya. Nah, jangan lupa ini dibagikan aksi nyatanya ya, dibagikan ke grup-grup untuk diminta juga tanggapan dari rekan-rekan lainnya. Oke, saya salin link, kita bawa ke WhatsApp. Oke, demikian ya teman-teman, bagaimana cara belajar di pelatihan mandiri, di topik-topik yang ada di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar hingga mengunggah aksi nyata. Video ini mungkin terlihat terkesan sangat cepat ya, karena proses pembuatan aksi nyata sudah saya unggah sebelumnya di konten sebelumnya. Silahkan dinonton. Terima kasih, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.